Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa bertemu kembali di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini guna untuk melanjutkan kajian fikih. Ya, insyaallah hari ini masih kita lanjutkan dalam bab sunnah-sunnahnya wudu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah di dalam kebaikan. Al-Fatihah. Yang kemarin kita bahas tentang sunnah-sunnah wudu. Apa saja ada pembagian sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum membasuh wajah. Kemarin ada apa? Melafadzkan niat sunnah wudu, kemudian membaca tasmiyah dan ta'awudz. Bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudian dilanjutkan dengan siwak. Masih istiqomah pakai siwaknya ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan dalam setiap kajian ini, maka kalau di antara tanda kemanfaatan ilmu itu adalah jika kita bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah selalu, dengan berbagai macam banyaknya fadilah yang sudah kita sebutkan kemarin tentang siwak. Kemudian sunnah berikutnya adalah sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Yang berikutnya membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini yang mulai sekarang, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Dan disunahkan membasuhnya itu berbarengan, bukan sendiri-sendiri. Jadi ketika membasuh kedua telapak tangan ini bareng. Sampai mana? Sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Jadi setelah memakai, kalau kemarin siwak, penggunaan siwak kan ada yang mengatakan boleh digunakan sebelum membasuh kedua telapak tangan ataupun setelahnya. Jadi ini saya baca yang urutnya. Jadi setelahnya siwak itu adalah membasuh kedua telapak tangan dan berbarengan membasuhnya, tidak sendiri-sendiri, bukan ini satu langsung berbarengan, gitu sampai kedua telapak tangan. Dan ketika membasuh kedua telapak tangan itu juga ada doanya. Jadi setiap gerakan di dalam wudu, membasuh kedua telapak tangan, kemudian berumur, membasuh wajah, itu semuanya ada doanya. Kalau tidak bisa membacanya dengan bahasa Arab, maka boleh dengan artinya ataupun apa yang dimaksud di dalam doa tersebut. Sehingga yang kita lakukan ini benar-benar ada tujuannya. Jadi kita harapkan daripada membasuh kedua telapak tangan itu adalah kita memohon kepada Allah keberkahan. Jadi doanya ketika membasuh kedua telapak tangan memohon kepada Allah keberkahan. Kalau dengan bahasa Arab doanya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu anugerah dan keberkahan. Jadi kalau nggak bisa, nggak hafal setiap doa daripada gerakan wudu, cukup dengan kita menghadirkan apa yang kita mohon daripada yang kita lakukan. Membasuh kedua telapak tangan kita mengharapkan keberkahan. Yang bisa bahasa Arab yaitu lebih afdal, karena dengan kita membaca doa ataupun
yang kita harapkan kita minta kepada Allah dengan bahasa Arab itu akan bernilai pahala sendiri, ya. Sehingga yang mampu boleh menggunakan bahasa Arab, yang tidak bisa cukup dengan kita menghadirkan ketika kita membasuh kedua telapak tangan atau yang lainnya apa yang kita harapkan dengan melakukan itu. Jadi yang diharapkan adalah memohon keberkahan. Bahasa Arabnya Allahumma inni as'alukal yumnah wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Jadi memohon, boleh ditulis memohon keberkahan dan berlindung kepada Allah dari adanya kebinasaan ataupun keapesan. Karena segala sesuatu yang sering kita lakukan ini kan menggunakan tangan, ya, maka kita minta kepada Allah tangan yang kita gunakan untuk melakukan apapun ini memberikan keberkahan dalam pekerjaan yang kita lakukan. News. Doanya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku mohon kepadamu al yumna wal barakah, anugerah dan juga keberkahan, wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu minasyu'mi dari keapesan wal halakah dan kebinasaan. Itu yang dibaca ketika kita membasuh kedua telapak tangan. Kemudian sunnah wudu berikutnya adalah al-madmadatu wal istinsyaq, yaitu berkumur dan istinsyaq. Berkumur dan istinsyaq. Jadi pengertian berkumur adalah idkhalul ma' ilal fam, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Memasukkan air ke dalam mulut, wa takunu bil yadil yumna. Dan ketika memasukkan air ke dalam mulut ini hendaknya menggunakan tangan yang kanan. Menggunakan tangan yang kanan. Nanti ada caranya di dalam berkumur dan istinsyaq. Tapi di sini dikatakan namanya berkumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut menggunakan tangan kanan. Nanti setelah ini ada caranya. Apakah berkumur langsung dicampur dan istinsyaq? Istinsyaq itu memasukkan air ke hidung. Okay. Apakah dipisah? Nah ini nanti kita bahas di sini. Jadi caranya di dalam melakukan madmadah wal istinsyaq, berkumur sekaligus memasukkan air ke hidung. Ini ada dua cara. Yang pertama namanya adalah wasol. Kalau kita belajar di dalam ilmu tahsinul Quran, tajwid, wasol itu apa? Kan ada wasol, ada wakoh kalau dalam tajwid, dalam belajar tahsin. Kalau wasol itu melanjutkan, kalau wakoh berhenti. Nah di dalam urusan berkumur dan istinsyaq ini ada dua. Ada wasol dan ada fasol. Pakai fa sama pakai waw. Wasol pakai wawu artinya nyambung. Nyambung maksudnya di sini adalah mengumpulkan antara berkumur dan istinsyaq dengan satu gayung ataupun dengan satu ambilan air dengan menggunakan tangan. Kan boleh dengan gayung atau boleh dengan tangan. Itu maksudnya wasol, menyambung, mengumpulkan antara berkumur dengan istinsyaq menggunakan satu kali ambilan air atau satu gayung gitu nih. Kalau fasol tidak mengumpulkan, kebalikannya memisah antara
berkumur dengan istinsyak tidak dengan satu ambilan air gini, dipisah. Maka namanya fasol. Kalau wasol disambung atau digabung. Jadi berkumur dan istinsyak ini digabung dengan satu kali ambilan air. Mafhum ya? Jadi ada wasol pakai wawu, wasol itu mengumpulkan antara berkumur dan istinsyak dengan satu kali ambilan air. Sedangkan fasol tidak mengumpulkan antara berkumur dan istinsyak dengan satu kali ambilan air. Berarti dipisah. Setiap masing-masing ini juga ada caranya. Kalau yang wasol itu ada 3 caranya. Wasol tadi apa? Mengumpulkan antara berkumur dan istinsyak dengan satu ambilan air. Ini ada 3 cara juga. Yang pertama, kita menggunakan 3 kali ambilan air. Boleh misalkan pakai gayung boleh, atau langsung pakai kedua tangan juga boleh. 3 ambilan air atau 3 gayung air. Yang pertama, gayung yang pertama digunakan untuk berkumur dan istinsyak. Tadi kan wasol itu mengumpulkan antara berkumur dan istinsyak dengan satu kali ambilan air. Berarti yang pertama ngambil air buat berkumur, langsung istinsyak. Sudah buang airnya. Ngambil lagi kedua untuk berkumur, juga untuk istinsyak. Ngambil lagi yang ketiga berkumur dengan istinsyak. Ini cara wasol yang pertama. Oke. Jadi cara wasol yang pertama dengan 3 kali ambilan air atau 3 gayung. 1 kali yang pertama untuk berkumur dan istinsyak, ambil lagi yang kedua berkumur dan istinsyak, ambil lagi ketiga berkumur dan istinsyak. Ini cara yang pertama dalam yang masuk wasol. Cara yang kedua masih dalam bab wasol, nyambung, adalah dengan 1 gayung, dengan 1 kali. Ngambil airnya hanya 1 kali. Ngambil airnya 1 kali, ini digunakan berkumur istinsyak, berkumur istinsyak, berkumur istinsyak. Tapi airnya sekali saja. Kalau tadi kan 3. Tadi 3, kalau yang ini hanya 1, ngambil airnya berkumur istinsyak, berkumur istinsyak, berkumur istinsyak. Sudah 1 gayung, hanya 1 kali ambilan air. Itu pakainya gayung. Air yang dalam gayung kan banyak. Ya, itu berkumur istinsyak, langsung nggak pakai ngambil lagi. Jadi nggak usah dibuang airnya. Ngambil satu kali berkumur, gunakan istinsyak. Nggih, kan langsung gini, terus istinsyak nggih. Kemudian berkumur lagi istinsyak, kemudian berkumur lagi istinsyak. Nggih. Istinsyak itu menghirup, dihirupkan air ke hidung, masukkan ke dalam hidung. Ini pakai gayung boleh, pakai tangan juga boleh. Kalau bisa ngambil airnya banyak, berkumur istinsyak, berkumur istinsyak, berkumur istinsyak. Nah, bisa. Boleh, ya. Meskipun gayung dengan tangan boleh. Maksudnya tadi ini caranya mengumpulkannya 1 gayung, tapi digunakannya langsung berkumur istinsyak, berkumur istinsyak, berkumur istinsyak. Boleh keran juga langsung, boleh, ya. Tapi kalau keran itu juga nantinya 1 kali ambilannya yang dimaksud, ya. 1 kali ambilannya, itu paham? Nah. Jadi meskipun menggunakan apapun 1 kali ambilan airnya itu yang diinginkan di sini. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga, tetap dengan 1 kali ambilan air, dengan 1 gayung juga, tapi caranya diurut berkumur dulu 3 kali, kemudian airnya digunakan untuk istinsyak 3 kali, tapi tetap hanya dengan 1 kali. Kalau kedua tadi kan berkumur istinsyak, berkumur istinsyak, berkumur istinsyak dengan 1 kali gayung, 1 kali ambilan air. Yang ketiga 1 kali gayung juga, tapi berkumurnya 3 kali diselesaikan dulu, setelahnya itu baru istinsyak 3 kali. Ini 3 cara di dalam melakukan berkumur dan istinsyak dengan cara wasol. Dari 3 cara ini, mana yang lebih afdal? Dari 3 cara ini yang lebih afdal adalah yang pertama. Oke, dari 3 cara ini yang afdal adalah yang pertama, yaitu dengan
3 gayung. Ambilan pertama berkumur dan istinsyak, kemudian ngambil yang kedua berkumur dan istinsyak, ngambil yang ketiga berkumur dan istinsyak. Ini cara yang afdol dari wasol. Kemudian cara yang kedua adalah fasol. Fasol tadi dikatakan tidak menggabungkan atau tidak mengumpulkan antara berkumur dan istinsyak dengan satu kali ambilan atau dengan satu gayung. Antara wasol dan fasol sama-sama keduanya ini memiliki kelebihan. Yang wasol itu dikatakan afdol, yang fasol pakai fa itu dikatakan lebih bersih. Karena apa? Sendiri-sendiri. Jadi ngambilnya kan nggak digabung berkumur dengan istinsyak sehingga dikatakan lebih bersih. Nah, yang kedua yang cara fasol yang dipisah, tidak dikumpulkan antara berkumur dan istinsyak dengan satu kali gayungan, satu kali ngambil air. Ada 3 cara juga. Yang pertama dengan 2 kali pengambilan air dengan 2 gayung, gitu nih. Baik itu dengan gayungnya atau tangannya, pokoknya pengambilan airnya itu 2 kali. Yang pertama dengan 2 kali pengambilan air dari gayung yang pertama digunakan untuk berkumur 3 kali. Jadi ngambil air gunakan untuk berkumur 3 kali, selesai. Ngambil air yang kedua digunakan untuk istinsyak 3 kali. Makanya dikatakan kalau fasol ini lebih bersih karena sendiri, berkumur sendiri, istinsyak sendiri. Jadi yang pertama dengan 2 gayung, ambilan yang pertama berkumur 3 kali, ngambil lagi istinsyak, dimasukkan ke hidung 3 kali. Cara yang kedua dengan 6 gayung atau 6 ambilan. Nggih. Dengan 6 gayung atau 6 ambilan air. Yang pertama berkumur. Kenapa? Ingat-ingat udunya. Udunya saya gimana ya? Maksudnya udunya saya yang mana? Nah, yang pertama, yang kedua dengan 6 gayung. Jadi ini 6 gayung makanya dikatakan lebih bersih. Setiap ambil air. Caranya ambil yang pertama berkumur. Yang kedua istinsyak. Istinsyak yang kedua. Ketiga berkumur. Keempat istinsyak. Kelima berkumur. Keenam istinsyak. Diselang-seling. Ini yang kedua dengan 6 ambilan air diselang-seling. Berkumur istinsyak, berkumur istinsyak, berkumur istinsyak. Yang ketiga sama 6 kali pengambilan air tapi tidak diselang-seling. Pertama berkumur, ambil air. Kedua ambil air lagi, berkumur. Ketiga ambil air lagi, berkumur. Keempat ambil air untuk istinsyak. Kelima ambil air untuk istinsyak. Dan keenam ambil air untuk istinsyak. Kira-kira kita biasanya pakai yang mana? Yang keenam, yang terakhir ini. Ya boleh saja. Ini semuanya cara yang memang sudah diajarkan seperti ini. Tapi dari cara yang kita baca ini tadi, yang afdal yang mana? Yang tadi, yang nomor 1 yang di atas. Yang wasol, yang pertama tadi, yang afdal. Apa tadi yang pertama yang afdal? Dengan berapa kali gayung? Dengan 3 kali gayung, berkumur dan istinsyak, ambil lagi berkumur dan istinsyak, ambil lagi berkumur dan istinsyak. Ini yang paling afdal. Kalau 1 gayung terus berkumur aja. 1, 2, 3. Fasol 2 kali. Itu dipisah berarti ikut yang pertama. Fasol yang pertama 2 kali gayung, yang pertama untuk berkumur 3 kali, kemudian yang kedua dari tadi berarti yang mana? Masuk yang mana? Jadi yang dari yang kita baca, yang afdal yang wasol pertama kali yang disebut tadi yang di atas, ya, dengan 3 gayung, berkumur istinsyak, ambil lagi berkumur istinsyak, ambil lagi berkumur istinsyak. Itu yang afdal dengan wasol. Oh, berarti antara wasol sama fasol yang paling berarti yang wasol. Wasol yang pertama. Yang fasol itu lebih bersih, dikatakan lebih bersih. Tapi untuk cari yang afdolnya yang mana? Yang wasol yang pertama. Afdol itu berarti apa, Saudara? Afdol itu yang lebih utama kita lakukan.
Kalau ada paparan seperti ini, berarti para ulama itu sudah menjelaskan. Oh, ternyata banyak cara melakukan ini. Mungkin di antara mereka pernah melihat sahabat atau sampai baginda Rasul pernah melakukan seperti ini semuanya. Nah, dari yang ini semuanya kan mesti ada. Yang afdal yang mana? Nah, seperti kita melakukan sholat duha. Waktunya kapan sholat duha? Dari naiknya matahari isyraq sampai hampir masuk waktu zuhur. Yang afdal yang mana kan gitu. Misalkan kok mau ngerjakan jam 7 ya boleh sah. Tapi kalau mau nyari yang afdal waktunya kapan? Ya lebih siang, lebih panas itu lebih afdal. Seperti waktunya kita sholat malam. Sholat malam dari kapan? Dari setelahnya sholat isya, bangun tidur sampai hampir subuh. Apakah boleh di saat itu kita melakukan sholat tahajud, sholat hajat? Boleh. Yang afdal yang mana? Di sepertiga malam yang terakhir. Jadi seperti itu maksudnya, nggih. Jadi itu yang Rasul sering dilakukan, nggih. Paling bagus waktunya di situ. Seperti ini juga caranya, ini paling afdal yang mana yang lebih dilakukan? Yang tadi, yang wasol, yang pertama. Kemudian ketika berkumur juga ada doanya Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu bisa membaca Al-Qur'anmu atau kitabmu. Wa kasratil dzikrilaka, dan bantulah aku ini untuk sering zikirku ini digunakan untuk lisanku digunakan untuk berzikir. Yang di atas doa berkumur, nggih, yang bawah doa istinsyak. Jadi setiap gerakan di dalam wudu itu ada doanya semuanya, nggih. Makanya kan dikatakan barang siapa yang bisa menyempurnakan wudunya maka masuk di dalam sholat sudah dalam keadaan yang sempurna. Di antara menyempurnakan wudu itu apa? Yang menggunakan sunnah-sunnahnya dikerjakan, doa-doanya juga dibaca. Ya, sekali lagi kalau tidak bisa dengan bahasa Arab maka ketika melakukan setiap gerakan di dalam wudu, niatkan atau hadirkan di dalam hati untuk memohon apa yang kita minta sesuai dengan di dalam doa itu tadi. Meskipun dengan dalam hati hanya menghadirkan doa dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Tidak memberatkan dengan harus membaca bahasa Arab. Jadi doanya ketika berkumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Ya Allah, tolonglah, ini itu tolonglah aku untuk selalu membaca kitabmu. Wa kasratil dzikrilaka, dan selalu zikir kepadamu, selalu ingat kepadamu. Kan berkumur, berarti zikirnya ini memohon, lisannya ini kita mohonkan sama Allah supaya sering bisa digunakan untuk tilawah, membaca Al-Qur'an
dan juga sering digunakan untuk berzikir, tidak digunakan untuk gosip saja, okay? Jadi lisan ini supaya terbiasa untuk membaca Al-Qur'an dan terbiasa untuk selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika istinsyaq memasukkan air ke hidung, doanya Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berilah ataupun ciumkanlah untukku bau surga. Sehingga ketika memasukkan air, mudah-mudahan hidungku nanti ini bisa mencium baunya surga. Kalau hidungnya bisa mencium bau surga, berarti otomatis orangnya akan masuk di dalam surga. Ya Allah, ciumkan ataupun berilah saya ini bisa mencium baunya surga, wa anta anni radin, dan engkau ridho kepadaku. Itu doa yang dibaca ketika istinsyaq. Kemudian sunnah berikutnya adalah al-mubalaghatu fima fihima li ghairi shaim, yaitu ketika melakukan berkumur dan istinsyaq itu dilakukan dengan mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Mubalaghah itu kalau kita berkumur itu kan hanya sekitar ada dalam mulut saja. Tapi kalau ketika sunnahnya mubalaghah itu adalah menyampaikan air ke ujung daripada langit-langit sampai sini, nggih. Jadi kalau mulut itu gitu nggih, sampai sini. Ini untuk yang selain berpuasa. Kalau ketika berpuasa tidak disunahkan. Nggih, ketika berpuasa tidak disunahkan, dan jika berpuasa melakukan ini dan tidak disengaja tertelan airnya maka batal puasanya. Karena apa? Karena orang yang berpuasa tidak disunahkan untuk melakukan mubalaghah ketika berwudu. Nggih. Jadi kalau selain orang berpuasa sunnah, jadi berkumur bukan hanya di dalam mulut saja, tapi sampai di ujung daripada langit lagi. Gitu nggih. Kenapa? Nah, sama ketika istinsyaq juga gitu. Ketika istinsyaq juga menyampaikan air ini, menaikkan air hingga di pangkal hidung, khayshum, pangkal hidung nyampe di sini. Ternyata apa yang disyariatkan di dalam syariat Islam ini banyak sekali manfaatnya. Dari segi medis itu banyak sekali manfaatnya. Siapa yang istiqomah melakukan itu maka akan terhindar daripada penyakit apa itu polip yang biasanya di sini suka flu, suka pilek. Nah ini semuanya akan bisa hilang dengan kita melakukan mubalaghah saat istinsyaq. Memang yang awal-awal belum pernah melakukan ini pasti kerasa sakit, pasti kerasa sakit dan hangat kalau masuk airnya sini. Tapi pelan-pelan. Jadi cara untuk bisa kita melakukannya ini pertama kali pelan-pelan dulu, nggak bisa langsung sampai sini ya pelan-pelan dulu. Nanti lama-lama kebiasaan sudah terbiasa, tidak akan merasakan sakit. Karena memang harus dimasukkan sampai ke khayshum. Khayshum berarti ujung daripada hidung ini ya, nah pangkal hidung. Itu yang disunahkan ketika kita melakukan madmadah dan istinsyaq, berkumur dan istinsyaq. Ya Allah, saya mohon kepadamu al-yumna wal barokah, anugerah dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari keapesan. Syu'mun itu keapesan dan kebinasaan. Kemudian sunnah berikutnya setelahnya tadi istinsyaq, memasukkan air ke hidungnya, ke hidung hingga ke khayshum. Sunnahnya al-istinsar. Istinsar itu dikeluarkan lagi, tidak kemudian dimasukkan, tidak dikeluarkan. Jadi sunnahnya dikeluarkan, namanya adalah al-istinsar. Al-istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidung dan disunahkan dengan tangan kiri. Ini kalau tadi kan tadi yang pertama dilakukan kanan, ketika keluarnya sunnahnya dengan tangan kiri. Doanya kalau tadi ketika istinsyaq memasukkan air, minta supaya kita ini nanti bisa mencium baunya surga. Berarti ketika dikeluarkan memohon perlindungan jangan sampai kita mencium baunya neraka. Berarti kalau kita nggak mau mencium bau neraka saja nggak mau, berarti kita juga berlindung daripada dimasukkan ke dalam neraka. Bahasa Arabnya Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar.
Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nar wa su'id dar. Jadi sambil kalau menghirup itu memohon supaya kita nanti bisa mencium bau surga. Ketika dikeluarkan yang memohon jangan sampai kita nanti bisa mencium baunya neraka. Jadi setiap yang kita baca, kita lakukan, kita niatkan seperti itu, pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau misalkan kita tuh hafal ini, wudunya nggak sengaja. Kan di dalam hati itu doanya kan sambil melakukan kan di dalam hati sudah apa namanya ada sendiri lintasan di situ. Jadi kan tetap. Berarti kita selama itu nggak lupa ya Ustaz. Makanya kalau kita wudhunya itu tergesa-gesa, coba lihat sholatnya pasti tergesa-gesa. Jadi kalau orang wudhunya tergesa-gesa, pasti itu sholatnya tergesa-gesa. Karena apa? Kesempurnaan sholat itu dilihat dari kita toharohnya, sempurna apa enggak. Toharohnya berarti berkaitan dengan wudhu. Kalau wudhunya sempurna, berarti kita sudah menyempurnakan diri kita untuk menghadap Allah ketika sholat. Dari mulai kapan? Dari kita mulai toharoh, istinja, kemudian wudhunya. Itu kalau sudah sempurna masuk ke sholat, maka akan sempurna. Tapi kalau wudhunya cepet-cepetan, nah coba lihat sholatnya pasti juga akan keburu-buru, akan tidak khusyuk, akan keburu-buru, cepet-cepetan juga. Makanya dikatakan siapa yang menyempurnakan sholat wudhunya, memperbagus wudhunya, maka pasti sholatnya juga akan bagus. Awal ma yuhasabu bil abdu as-shalah, yang pertama kali dilihat, dihisab nantinya itu apa? Bukan amalan-amalan yang lainnya, tapi sholat yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya dihisab, dilihat oh sholatnya bagus, itu pasti semua amalnya pasti akan bagus. Tapi kalau sholatnya saja nggak bagus, itu maka semua amalannya yang lainnya mesti akan diragukan juga, mesti juga tidak bagus. Itu sudah dinas di dalam hadis. Maka yang pertama kali dihisab, yang dilihat pertama kali dari seorang hamba adalah sholatnya. Maka bagaimana kita bisa memperbagus ataupun menyempurnakan sholat kita, dimulai dari toharoh wudhunya ini juga harus sempurna, harus bagus, sehingga nanti masuk dalam sholat sudah dalam keadaan yang sempurna, mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kemudian sunnah berikutnya adalah melakukan 3 kali. Jadi tadi ini masuk yang berkumur ya 3 kali, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, istinsyaq 3 kali, kemudian dikeluarkan itu juga otomatis 3 kali. Ini masuk yang pertama, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Sekarang sunnah-sunnah yang dilakukan ketika membasuh wajah, saat membasuh wajah. Tadi kan nyampe istinsyaq itu kan langsung membasuh wajah, ya kan? Sambil dibayangkan kalau wudu. Pertama tadi apa? Sunnahnya kita lafadzkan dulu niat sunnah wudu. Kemudian kita membaca ta'awudz tadi, pakai siwak, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, istinsyaq mau ambil cara yang mana tadi sudah disebutkan. Setelah itu kan membasuh wajah, ya kan? Nah di dalam membasuh wajah itu termasuk rukunnya wudu, ya kan? Membasuh wajah itu termasuk rukunnya wudu. Ketika membasuh wajah maka ada sunnah-sunnah yang hendaknya dilakukan. Apa sunnahnya yang dilakukan ketika membasuh wajah? Yaitu melafadzkan niat wudu. Melafadzkan niat wudu. Karena melafadzkan itu sunnah. Sedangkan rukunnya wudu yang niat adalah ketika kita membasuh wajah, di dalam hati harus sudah menghadirkan niat wudu. Kemudian doanya yang dibaca ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah cerahkan wajahku binurika dengan cahayamu, yauma tabyaddu wujuhu awliyai, di mana di saat itu para kekasihmu engkau berikan cahaya di wajahnya. Jadi kita mohon ketika membasuh wajah ini kita minta diberikan cahaya. Wajah kita nantinya ketika Allah itu memberikan cahaya di wajah para kekasihnya, itu kita juga minta supaya wajah kita ini bersinar karena apa? Daripada air wudu yang kita lakukan. Ya Allah, cerahkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari di mana engkau memberikan cahaya itu ke wajah kekasih-kekasihmu.
Dengan cahayamu di hari engkau memberikan cahaya kepada wajah kekasih-kekasihmu. Jadi minta wajahnya ini terang, penuh dengan cahaya, enggak gelap. Ya, kalau gelap, kalau di dunia gelap bisa didempul pakai skincare. Tapi kalau sudah di sana, kalau sudah di akhirat, ini sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya, nggak bisa terus kemudian dicari skincare, nggak ada di sana. Nah, ini yang nanti menjadikan wajah ini putih nanti di hari akhir ya dengan kita wudhu itu tadi, menjaga wudhu, selalu mudawamah untuk berwudhu, dari bekas wudhu air wudhu itu nanti yang akan menjadikan wajah kita ini bercahaya. Nah, jadi yang nanti kalau sudah sana nggak ada yang bisa membedakan, sudah pasti di situ yang sering melakukan wudhu maka pasti wajahnya akan bercahaya. Berarti bisa jadi kita kadang-kadang wudhu itu skincare muslimah gitu, tapi bisa jadi kita itu niatnya kurang dan apalagi nggak tahu doanya. Nggih, bener. Makanya nggak ngefek. Kan dikatakan dalam Al-Qur'an, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, sekarang pertanyaannya, semua orang muslim ini sudah sering melakukan sholat, tapi kok masih banyak yang berbuat tidak baik. Kenapa? Yaitu perlu dikoreksi dari sholatnya. Sholatnya sudah bagus apa enggak, sudah benar sempurna apa enggak. Dari sholatnya juga dikoreksi lagi sebelum melakukan sholat, apakah sahnya dilakukan sebelumnya wudhunya. Makanya kan dikatakan kalau orang itu sholatnya sudah benar-benar sholat, maka sholat itu otomatis akan menjaga dirinya dari melakukan kemungkaran. Maka yang harus diperbaiki ya ini, sebelumnya kita sholat, wudhunya diperbaiki, sholatnya juga diperbaiki. Gitu nggih. Kemudian sunnah ketika membasuh wajah adalah an yabda'a bil wajhi min a'lahu, yaitu memulai dari atas. Ketika membasuh wajah ini dimulai dari atas. Dari atas diratakan dan mengambilnya dengan dua tangan. Ya, misalkan kita pakainya nggak pakai gayung, misalkan pakainya keran, maka cara ngambil airnya langsung gini. Ya, pakai dua, jangan satu, dua dari atas. Dari atas diratakan semuanya. Kemudian diantaranya juga memperhatikan kotoran yang ada di sudut-sudut mata. Ya, sudut mata baik yang sebelah sini harus diginikan sunnahnya. Karena apa? Karena yang namanya kotoran mata yang kering itu akan menghalangi masuknya air, terutama wudhu subuh. Ya, bangun dari tidur itu diperhatikan benar-benar ada kotoran mata apa enggak. Kotoran mata yang kering itu tidak bisa atau mencegah masuknya air ke kulit. Sedangkan kalau ada kulit yang tidak kena air, maka wudhunya juga tidak sah. Maka di antara sunnahnya tetap harus digerakkan tangannya, dijari kemana di antara ujung-ujung mata, samping-samping mata, barangkali masih ada kotorannya. Kenapa? Jadi kalau tadi dari atas menggunakan dua tangan, kemudian membasuhnya dari atas dan menggerakkan tangannya ini untuk di ujung mata baik yang sebelah sini atau sebelah sini, itu diperhatikan. Kemudian ketika membasuh wajah, sunnahnya juga mengusap kedua telinga, meskipun nanti sudah ada urutannya kan setelah tangan mengusap setelah tangan ya. Itu sudah ada sendiri mengusap kedua telinga, tapi sunnah ketika kita membasuh wajah itu telinganya diikutkan juga. Untuk apa? Karena sebagian ulama ada yang mengatakan telinga ini masuk dalam wajah, sehingga supaya kita ini tidak menyalahi, maka disunahkan dalam mazhab Syafi'i ketika membasuh wajah telinganya juga diusap. Jadi gini caranya, pakai dua tangan dari atas, nah ini telinganya diikutkan, telinganya diikut dibasuh. Karena sebagian ada yang mengatakan telinga itu termasuk dari wajah. Kalau memang benar telinga dari wajah, termasuk bagian dari wajah, maka kita tidak akan salah. Sehingga kalau membasuh kedua muka, maka sunnah juga mengusap kedua telinga. Kemudian sunnah berikutnya adalah iqalatul ghurrah, yaitu melebihkan basuhan kita daripada tempat wajah yang memang sudah diwajibkan. Yang namanya wajah mana? Dari tempat tumbuhnya rambut hingga dagu,
dari telinga satu ke telinga lainnya, ini kita lebihkan, telinganya diusap, ini diusap. Nah, sehingga apa? Kata Rasulullah di dalam hadis disebutkan, hadis sahihain itu ada, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi kata Rasulullah, umatku nanti pada hari kiamat yang membedakannya dengan umat-umat yang lainnya adalah mereka yang memiliki wajah dan juga anggota tubuh yang bersinar, disebabkan karena bekas wudu yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi yang membedakan, oh ini umatku, ini bukan umatnya Nabi Muhammad itu tadi, mereka bercahaya. Makanya ketika kita melakukan wudu, jangan hanya sedikit-sedikit yang dibasuh. Seperti ketika membasuh kepala, kan sunnahnya hanya sedikit kan, dalam mazhab Syafi'i tetap wajibnya adalah sedikit. Jangan cuman sedikit, akhirnya nanti cahayanya di akhirat kayak kunang-kunang di atas, karena cuman sedikit. Sekalian sunnahnya dibanyakkan, jadi nanti semuanya ini bisa bercahaya. Apalagi kayak hanya ngambil kan satu saja sudah cukup dalam mazhab Syafi'i, satu. Jadi nanti seperti apa ya tadi, seperti kunang-kunang kelihatannya kan. Nah kalau kepingin semuanya ini bercahaya ya kasih yang banyak ketika membasuh. Makanya itu yang membedakan umatnya Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Kata beliau, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, itu bekas daripada wudu yang mereka lakukan. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang bisa melakukan, maka lakukan. Siapa yang mampu, maka lakukanlah. Itu adalah yang membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Masa kita mau ya itu tadi sedikit, kemudian hanya di sininya sedikit, ya semuanya disempurnakan sehingga basuhan daripada wudhu yang kita lakukan itu nantinya akan menjadi cahaya buat kita. Kemudian sunnah berikutnya adalah ad-dalku, menggosok. Kalau dalam mazhab Malik ini hukumnya wajib. Yang membedakan wudu dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Malik, yang pertama, dalam mazhab Syafi'i membasuh kepala ini hanya sebagian, ya, sedikit saja. Tapi kalau dalam mazhab Malik semuanya wajib diusap. Sama menggosokkan dalam mazhab Malik itu wajib. Setelah kita basuh wajah, ini harus ada tangan yang berjalan. Nah, basuh tangan ini kalau dalam mazhab Malik harus tangannya gini, ikut gini, namanya menggosok, bahasa Arabnya dalkun. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah, ya. Jadi bukan hanya misalkan pakai gayung gini disiram, tangannya nggak ikut gini ya nggak apa-apa. Yang penting ini semuanya sudah rata kena air. Tapi lebih untuk mendapatkan kesunahan lagi, tangannya harus ikut gerak, ya, biar meratakan benar-benar air ini benar-benar bisa sampai semuanya. Tangan juga untuk, bukan hanya disiram pakai di keran, hanya disiram saja nggak pakai gini. Misalkan nggak pakai gini ya sah-sah saja. Cuman sunnahnya, nah ini pakai digosok. Tapi ke dalam mazhab Malik hukumnya wajib. Makanya nanti kalau jenengan pas umroh atau pas haji itu kan wudunya itu taklid, ngikut kepada mazhabnya Imam Malik, sehingga bersentuhan dengan suami itu kan tidak batal. Dalam mazhab Malik bersentuhan dengan suami tidak batal. Tapi itu tadi wudunya harus ngikut dalam mazhab Malik. Jadi membasuh kepalanya, mengusap kepalanya semua. Ketika wudu juga harus digosok. Itu yang bedakan. Jadi jangan cuma asal-asalan nanti di sana oh nggak batal karena sudah ikut pindah mazhab Imam Malik, ngikut mazhab taklid kepada Imam mazhab Malik, tapi wudunya nggak dilakukan. Cara wudu seperti dalam mazhab mereka tidak dilakukan, ya itu juga tidak benar. Jadi ketika taklid kepada mazhab Imam Malik ya harus melakukan. Bagaimana cara wudu dalam mazhab Imam Malik, yaitu harus dilakukan. Jadi mengusap kepala ini semua, kemudian menggosok setiap kali membasuh anggota wudu itu wajib digosok. Itu yang membedakan wudu dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Kemudian sunnah berikutnya ketika membasuh wajah adalah menyela-nyela jenggot yang tebal dan juga cambang yang tebal. Kemarin sudah kita bahas di jarak kira-kira 1 meter lah, ya, 1 meter atau 1,5 meter. Kita melihat kalau ini kita hadap-hadap ini kemudian kelihatan warna kulitnya, berarti tipis, ya, tipis.
wajib dimasukkan airnya, wajib kena ke kulitnya. Tapi kalau jarak kita pandangan gini, nggak kelihatan, yang kelihatan hanya rambutnya, berarti itu tebal. Berarti tidak wajib dimasukkan airnya hingga ke dalam, tapi hukumnya sunnah menyela-nyela jenggot ataupun cambang yang tebal. Caranya bagaimana menyelanya? Caranya menggunakan jari-jari tangan yang kanan dari bawah. Nah, caranya seperti ini. Ini bisa diajarkan ke suaminya yang memiliki cambang ataupun jenggot yang tebal, meskipun tidak diwajibkan mengenakan air ke dalam, tetap hukumnya selah menyela-nyela, sehingga di dalam wudhunya juga mendapat kesempurnaan. Cara menyelanya menggunakan jari yang kanan dari bawah. Itu nggih. Tapi kalau yang tipis wajib harus kena sampai ke kulit. Sebenarnya dalam bermimpi itu kita ada banyak kesempatan untuk mengambil pahala sunnah ya. Iya benar. Jadi yang kita tahu mungkin yang kita lakukan ya yang fardu-fardunya saja, yang penting wudhunya sah. Ternyata di situ sunnahnya yang kita dapatkan banyak sekali. Sunnahnya yang kita dapatkan banyak sekali. Nah, ini kalau kita amalkan, makanya di antara menyempurnakan wudhu ya itu tadi, bukan hanya rukunnya saja yang dikerjakan, tapi sunnahnya juga harus diamalkan. Ini termasuk menyempurnakan wudhu. Jadi nanti kalau sudah putus, kayaknya kita perlu praktek kalau sudah selesai ya. Tapi yang ini sudah mungkin karena masyarakat kan banyak dua versi gitu mungkin banyak kayak apa secara Muhammadiyah gitu atau Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi kalau dalam masalah wudhu antara Muhammadiyah ataupun Nahdliyin ini yang sama, karena yang diikuti adalah Imam Syafi'i atau Imam Malik, gitu saja. Kalau kebanyakan di sini yang diikuti dalam urusan ilmu fikih ya Imam Syafi'i. Cuma nanti kalau karena di sini gini nggih. Jadi ketika seseorang itu mau berpindah ke mazhab yang lain, itu banyak syaratnya, nggak boleh asal-asalan pindah gitu, nggak boleh. Di antaranya kita ini harus tahu ilmunya dari mazhab tersebut. Ataupun syarat berikutnya di antaranya kita berada di tempat yang memang di situ mayoritas menggunakan mazhab itu. Seperti kita di Saudi pas umroh, nah di sana mazhabnya mazhab Malik, ya sudah kita boleh taklid mengikuti mazhab Malik dan juga tahu bagaimana cara wudhunya menurut mazhab Malik itu bagaimana. Nah itu boleh, baru boleh. Nah kalau di sini, kalau kita di sini mayoritasnya menggunakan mazhab Syafi'i, gunakan mazhab Syafi'i dan semua kesunahan-kesunahan dalam mazhab Malik bisa kita amalkan, kan dapat dua pahalanya. Ya kan gitu, sekalian. Jadi kalau kita hanya dalam mazhab Syafi'i seperti mengusap kepala ini hanya sedikit kan, sedikit saja sudah cukup. Sunnah yang diajar yang di dalam mazhab Malik itu diwajibkan, dalam mazhab Syafi'i sunnah gunakan, ya kan dapat pahala juga. Jadi tetap ketika wudhu diusap semuanya. Tapi nggak usah dibalik kalau perempuan ya, nanti rambutnya kan akhirnya, nah cukup ginikan saja sampai ke belakang. Kenapa? Kalau mengusap hanya gini saja. Gini caranya kalau mengusap kepala itu, ini jempol ini taruh di sini. Ya, kalau laki-laki ini gini, nah terus dibalik. Kalau perempuan rambutnya panjang ya sudah, setelahnya mengusap sebagian, tinggal gini saja, sudah sampai belakang, nggak usah dibalik. Itu nggih. Ini. Kalau laki-laki kan pendek, jadi bisa dibalik. Nah, kalau perempuan ya cukup, tapi sebelumnya harus mengambil dulu sebagian, nggih. Karena dalam mazhab Syafi'i kan sebagian harus ada. Basah dulu, baru setelah itu. Atau misalkan mau yang laki-laki pakai imamah nggak mau dilepas. Misalkan pakai imamah nggak mau dilepas, maka caranya itu tadi, ambil dulu sebagian, usap dulu sebagian, kan depan bisa kan, tinggal nanti diusapkan di atasnya. Nggak boleh kalau langsung diusapkan ke atasnya, berarti kan nggak ada yang belum terusap. Jadi kepalanya ini ada belum terusap. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i wajib walaupun sebagian. Jadi ambil dulu sebagian diusap, baru setelah itu diusap di atas imamahnya boleh. Paham ya? Seperti jenengan misalkan, dulu kan ada pertanyaan boleh nggak dari atas kerudung. Nah kan pertanyaannya kalau wudhu itu kan bisa, di depan sini diambil dulu kan bisa, ya kan bisa diambil dulu. Tapi kalau mau ambil kesunahan ya sudah, tinggal diginikan saja.
Saya pernah nemu safar kemudian ada masjid tapi nggak ada tempatnya umum, tempatnya umum. Jadi itu tadi tempatnya umum ya tadi kan bisa, tetap kita menggunakan ini bisa, ambil sedikit ini masih bisa, karena harus mengenai, harus kena, ini harus kena. Jadi nggak boleh hanya diusapkan gini saja, nggak boleh, harus ambil dulu sini. Kalau mau ambil kesunahan ya sudah, karena tempat yang nggak memadai baru kita usapkan di atasnya. Kadang yang dipertanyakan itu kan bagaimana kalau mengusap itu langsung semuanya, langsung nggak pakai dilepas tapi semua di atasnya. Ya nggak boleh, harus diusap dulu yang depan, ambil sedikit baru nanti sunnahnya yang kita lakukan. Kan sunnah semuanya ini sunnah, dalam mazhab Syafi'i ini sunnah, dalam mazhab Malik wajib. Nah itu kita bisa amalkan, sama-sama akan mendapatkan pahala. Sampun ada pertanyaan? Ini sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika membasuh wajah. Insya Allah waktunya lagi sunnah-sunnah ketika membasuh tangan. Jadi ketika membasuh wajah ada sunnahnya. Ketika membasuh kedua tangan juga ada sunnahnya. Ada sunnahnya mas. Makanya dikatakan menyempurnakan wudu ya bukan hanya rukunnya. Yang penting wajib rukunnya kena enggak. Itu tadi sunnah-sunnahnya kita amalkan sehingga wudu yang benar-benar menjadi wudu yang sempurna. Saya itu kayak akhirnya punya PR yang dulu waktu kecil nggak dilakukan, sekarang itu kayak gini Ustaz. Maksudnya tadi itu kan ada yang rukun, dia bisa membedakan hafal gitu Ustaz. Kalau ada orang tanya juga kita mau jawab. Ya memang harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Nggak boleh kalau misalkan ditanya di dalam wudu itu pekerjaannya apa? Maksudnya rukun atau sunnah? Misalkan kita jawab semuanya sunnah. Nah itu nggak sah wudunya. Karena apa? Karena di antara wudu ada yang rukun, ada yang sunnah. Kecuali gini, misalkan orang awam, kamu kalau wudu itu yang mana yang rukun, mana yang sunnah? Oh semuanya rukun, padahal ada yang sunnah. Itu sah, karena semuanya dianggap rukun. Yang nggak sah kalau semuanya dianggap sunnah, padahal ada rukunnya. Kan rukunnya hanya 6, gampang sudah hafalkan. Niat, membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki dan tertib. Tertib. Jadi itu rukunnya hanya 6, itu yang benar-benar harus kita hafalkan. Nggak boleh kita menyebutkan misalkan membasuh wajah itu sunnahnya. Nggak sah, karena itu adalah rukun. Jadi yang hafal benar-benar adalah rukunnya wudu yang 6. Coba semuanya rukunnya wudu ada berapa? 6. 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 tangan sampai siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kedua kaki, dan terakhir tertib. Itu yang rukun. Selebihnya ini sunnah yang kita usahakan untuk selalu kita kerjakan. Mafhum ya? Jadi jangan sampai menganggap semuanya itu sunnah, ya nggak sah. Karena ada yang rukun. Kecuali gini, ada yang rukun, ada yang sunnah, tapi saya nggak tahu yang mana, itu tetap sah. Karena ada yang rukun, ada yang sunnah. Kalau mengatakan itu semuanya sunnah, padahal ada rukun, itu yang tidak sah. Oke, moga ada pertanyaan. Waktunya sudah selesai. Oke. Kadang-kadang saya tuh lupa bersiwak itu sebelumnya kadang-kadang pakai. Ketika niatnya pakai siwak. Nah, jadi kalau intinya gini, ketika kita dari awal melakukan siwak ini gunanya untuk apa sih? Ittiba kan? Untuk ittiba dengan Rasul, ya sudah. Berarti kita menginginkan kita melakukan siwak setiap hari itu ya untuk ittiba, bukan untuk yang lainnya gitu. Jadi nggih, boleh membasuh kedua tangan atau setelahnya boleh. Kadang-kadang saya tuh lupa sebelum membasuh tangan itu memakai siwak. Boleh, kan ada 2 caranya. Kemarin disebutkan ada 2. Memakai siwak boleh sebelum membasuh kedua telapak tangan, ataupun setelah membasuh kedua telapak tangan pakai siwak boleh. Jadi siapkan siwak di kamar mandi sendiri, siapkan siwak di musola tempat kita sholat, itu siapkan. Jadi ada sendiri, jadi biar nggak bawa lagi dari kamar mandi bawa lagi. Sudah masuk kamar mandi lupa nggak bawa siwak, jadi disiapkan. Ya, disiapkan di kamar mandi ada, di luar juga ada. Gitu. Ada yang sebelum membasuh Wajah. Nanti dikeluarkan saat istisqa. Iya.
Belum ada ya? Belum. Sama doa yang istinsyar nggih, mengeluarkan nggih, keluar nggih. Kenapa? Nggih, monggo. Kanan kiri. Nggih. Nggih. Ya perlu dibasuh lagi. Kan setelahnya itu kan masih ada lanjutannya kan, nanti mesti terbasuh sendiri. Kita ngambil air mesti hilang sendiri. Nanti ketika basuh tangan juga mesti hilang terbasuh sendiri. Gitu ya. Otomatis. Apanya? Botol. Enggak, kalau mubalaghah tidak sampai seperti itu. Jadi mubalaghah itu hanya menyampaikan air hingga ujung sini saja nggih. Enggak usah perlu di lopok gitu enggak. Botol enggak usah. Nggih. Jadi hanya disampaikan di sini. Kalau istinsyak ya sampai di pangkal hidung. Kalau kita baca gunnah mendengung itu di mana? Di khayshum kan? Gunnah. Nah, panas. Kalau ketika masukkan air mungkin pertama kali ya nggak terbiasa akan terasa panas di sini. Nah, tapi kalau sudah terbiasa itu sudah. Nah, benar. Istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Istinsyar kalau ini istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Nggih. Nggih, ini nanti ada. Saya belum nggih. Itu nanti sunnah-sunnah dalam membasuh kedua tangan ada. Masih juga ada. Mau dijawab sekarang apa besok? Bisa aja. Biar masuk nggih. Ya itu kan termasuk sunnah. Istinsak itu kan sunnah di dalam wudhu. Cuman sunnahnya lagi itu tadi dimasukkan. Meskipun hanya itu sudah dapat sunnah, cuman sempurnanya ketika mengerjakan kesunahan yang lebih sempurna, ya itu tadi dimasukkan sampai ke sini. Nggih, sama termasuk sunnah, masuk sunnah juga. Cuma yang lebih sempurnanya yang dimasukkan. Dilatih. Nah, pertama memang dilatih, mungkin nggak bisa kayak semua ya sedikit, nanti lama-lama bisa. Karena memang sakit, awal-awal mungkin yang nggak terbiasa akan sakit, gitu nggih. Cuman ya dilatih. Sunnah, nggih sunnah. Cuman yang sempurna, sunnah, cuman yang lebih sempurnanya ya dimasukkan hingga ke pangkal hidung. Cuman sunnah, kan istinsak itu sunnah bukan rukun, sunnahnya. Sampun, ada pertanyaan lagi? Sampun ya, insyaallah kita lanjutkan masih tentang bab sunnah wudu ya. Mudah-mudahan kajian kali ini ada manfaat dan barokahnya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.